Pernah nggak kamu berpikir, kenapa satu gambar sederhana bisa memiliki makna yang sangat dalam? Sebuah hati bisa berarti cinta, timbangan bisa melambangkan keadilan, dan sebuah logo bisa mewakili identitas sebuah brand. Itulah yang disebut simbol, bahasa universal yang dibuat untuk memberi makna pada dunia. Halo, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas filosofi simbol, mulai dari jenis-jenis simbol, maknanya, hingga contoh nyata penggunaannya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Secara filosofis, manusia sering disebut sebagai animal symbolicum, makhluk yang berpikir, berkomunikasi, dan membangun realitas melalui simbol. Kita tidak hanya hidup di dunia fisik, tetapi juga di dunia makna. Jenis-jenis simbol. Dalam kajian semiotika dan filsafat budaya, simbol dapat dibagi ke dalam beberapa jenis utama. Pertama, simbol visual, gambar, bentuk, warna, dan ikon. Contohnya logo, rambu lalu lintas, peta, atau lambang organisasi. Kedua, simbol verbal, kata, bahasa, dan tulisan. Setiap kata yang kita ucapkan sebenarnya adalah simbol yang disepakati bersama. Ketiga, simbol gestural, gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Misalnya anggukan kepala sebagai tanda setuju. Keempat, simbol ritual dan budaya, upacara, pakaian adat, dan tradisi. Simbol ini mengandung nilai historis dan identitas kolektif. Contoh simbol, makna, dan penggunaannya. Mari kita bahas beberapa simbol yang paling sering digunakan manusia. Simbol hati. Simbol hati melambangkan cinta, kasih sayang, dan afeksi emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, simbol ini digunakan dalam pesan pribadi, media sosial, hadiah, hingga kampanye marketing untuk menonjolkan kedekatan emosional dengan konsumen. Simbol lingkaran. Lingkaran melambangkan keutuhan, kesinambungan, dan kebersamaan. Contohnya, cincin pernikahan sebagai simbol ikatan tanpa akhir, serta logo komunitas dan brand yang ingin terlihat ramah dan inklusif. Simbol salib. Salib merupakan simbol religius yang melambangkan pengorbanan iman dan keselamatan dalam tradisi Kristen. Selain konteks keagamaan, simbol ini juga digunakan dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan, seperti palang merah. Simbol bulan sabit. Bulan sabit sering dikaitkan dengan Islam dan melambangkan spiritualitas, petunjuk, dan waktu. Simbol ini banyak digunakan pada masjid, kalender Hijriyah, dan identitas budaya Islam. Simbol timbangan. Timbangan melambangkan keadilan, keseimbangan, dan objektivitas. Dalam kehidupan modern, simbol ini digunakan pada institusi hukum, pengadilan, dan profesi yang berkaitan dengan etika dan keadilan. Simbol merpati. Merpati melambangkan perdamaian dan harapan. Simbol ini sering muncul dalam kampanye perdamaian, seni, dan pesan-pesan kemanusiaan. Simbol panah. Panah melambangkan arah, tujuan, dan pergerakan. Digunakan dalam navigasi, desain antarmuka digital, hingga iklan untuk mengarahkan perhatian dan tindakan konsumen. Simbol mata. Mata melambangkan kesadaran, pengawasan, dan pengetahuan. Digunakan dalam seni, filsafat, hingga simbol keamanan dan pengawasan modern. Dimensi-dimensi simbol. Simbol tidak hanya punya makna tunggal, tetapi juga memiliki beberapa dimensi penting. Dimensi kognitif. Simbol membantu manusia memahami dan menyederhanakan realitas yang kompleks. Dimensi emosional. Simbol membangkitkan perasaan dan ikatan psikologis, baik secara personal maupun kolektif. Dimensi sosial dan budaya. Simbol membentuk identitas kelompok dan memperkuat solidaritas sosial. Dimensi ideologis dan kekuasaan. Simbol dapat digunakan untuk menyebarkan nilai, membangun opini, bahkan memengaruhi perilaku massa, baik dalam politik, agama, maupun marketing. Penutup kesimpulannya, simbol bukan sekadar tanda visual. Ia adalah alat berpikir, alat komunikasi, dan alat pembentuk makna dalam kehidupan manusia. Dengan memahami filosofi simbol, kita bisa menjadi lebih kritis. Tidak hanya menggunakan simbol, tetapi juga memahami pesan dan nilai yang tersembunyi di baliknya. Jika kamu tertarik dengan topik filsafat, psikologi, komunikasi, dan budaya visual, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.